yang terhormat Pak Golan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kenny, Rehan, Christina, dan saya sendiri Fernando ingin mempresentasikan hasil analisis hubungan pelanggan di dalam strategi bisnis CV Lestari Auto Batam. Jadi hubungan pelanggan merupakan suatu faktor kunci dalam keberhasilan suatu strategi bisnis, terutama bagi para perusahaan otomotif itu seperti CV Lestari, salah satunya seperti CV Lestari Auto Batam. Jadi di dalam penelitian ini kami menganalisis bagaimana strategi hubungan pelanggan diterapkan serta dampaknya terhadap loyalitas dan juga kepuasan pelanggan. Di dalam CV Lestari Auto Batam ini itu telah berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik tentunya di industri otomotif dengan berbagai pilihan mobil baru dan juga bekas, serta layanan purna jual termasuk perawatan, servis, dan juga pasukan suku cadang. Dengan memanfaatkan lokasi yang geografis, kota yang dekat dengan Singapura tentunya, perusahaan telah berkembang menjadi salah satu peserta utama di pasar otomotif Batam. Terus untuk tantangan dan strategi tentunya ada di dalam hubungan pelanggan. Yang pertama itu adalah membangun ikatan jangka panjang. Nah, beroperasi di salah satu industri otomotif, CV atau Lestari Auto Batam ini itu tentunya menghadapi beberapa tantangan dalam membangun ikatan jangka panjang dengan konsumen mereka, dikarenakan pembelian mobil itu merupakan salah satu keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Yang kedua itu ada layanan purna jual yang unggul. Nah, perusahaan itu menekankan peningkatan pengalaman klien mereka melalui layanan purna jual yang unggul. Selain penjualan mobil, termasuk penyediaan suku cadang yang asli, terus perbaikan dan juga perawatan rutinnya. Dan yang terakhir itu ada komunikasi yang berkelanjutan, di mana hubungan antara klien dan juga CV Lestari Auto Batam ini itu tidak berakhir setelah transaksi, melainkan berlanjut melalui pertukaran perawatan mobil yang lebih sering dengan semangat yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai penerapan CRM di CV Lestari Auto Batam. Yang pertama itu ada pencarian informasi. Pelanggan memulai proses hubungan dengan mencari informasi tentang mobil, baik secara daring atau melalui uji coba langsung atau diskusi dengan tenaga penjual di dealer. Yang kedua itu ada transaksi pembelian. Proses transaksi pembelian dimulai setelah keputusan pelanggan yang dan terdiri dari negosiasi harga, pemilihan metode pembayaran, dan pembuatan dokumentasi yang relevan. Yang ketiga itu adalah layanan purna jual. CV Lestari Auto Batam berdedikasi untuk memberikan layanan purna jual yang menyeluruh, yang membedakan mereka dari perusahaan otomotif lainnya. Yang keempat itu ada umpan balik dan pengembangan melalui jejak pendapat kepuasan konsumen dan jalur komunikasi lainnya. Bisnis mengumpulkan data tentang area yang memerlukan pengembangan dan permintaan pelanggan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada manfaat penerapan dari CRM. Yang pertama itu retensi dan loyalitas pelanggan. Dengan mendorong komunikasi yang lebih baik dan pengalaman yang dipersonalisasi, CRM membantu bisnis untuk membangun loyalitas dan mempertahankan pelanggan di pasar yang kompetitif. Yang kedua itu peningkatan layanan pelanggan. CRM menyediakan tim layanan pelanggan dengan semua data dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara efisien, memastikan waktu respon yang lebih cepat dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga itu ada peningkatan penjualan. Sistem CRM memungkinkan bisnis untuk melacak dan menganalisis prospek penjualan dan mengoptimalkan proses penjualan dan meningkatkan konversi. Yang keempat itu ada manajemen data yang lebih baik. Dengan CRM, bisnis dapat menyimpan sejumlah besar data pelanggan dalam sistem yang terpusat, membuatnya lebih mudah untuk diakses dan dianalisis saat dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya juga akan dipresentasikan oleh saya Kenny Fernando dengan MPM Dodong 41245.
Nah, di sini ada teknologi CRM modern itu yang menunjang implementasi framework CRM di era digital yang sekarang. Itu ada 4 eh, teknologi utama lah yang dapat diadopsi untuk mendukung CRM. Yang pertama itu adalah cloud computing. Nah, cloud computing ini suatu teknologi yang memungkinkan data CRM itu disimpan secara online sehingga lebih mudah diakses, lalu kapan saja, di mana, lalu tanpa perlu infrastruktur teknologi yang mahal lah. Ini memberikan efisiensi dan pengolahan data yang mungkin gampang untuk pengolahan data pelanggan. Dan juga yang kedua itu AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, teknologi ini memungkinkan CRM untuk memahami perilaku pelanggan lebih dalam dan memprediksi tindakan mereka di masa depan. Misalnya itu memprediksi kapan pelanggan akan melakukan pembelian kembali atau kendaraan seperti apa yang mereka cari. Lalu ada yang otomatisasi alur kerja atau workflow automation. Dengan otomasi tugas-tugas berulang seperti pengiriman email, penjadwalan follow up, dan pembuatan laporan bisa dilakukan secara otomatis. Ini menyederhanakan proses pekerjaan dan juga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pelayanan. Dan juga ada integrasi dengan alat pihak ketiga, itu CRM modern juga bisa terhubung dengan berbagai aplikasi lain seperti WhatsApp, Marketplace, lalu sistem pembayaran dan lainnya. Dan ini membantu bisnis dari berbagai sumber untuk memberikan pengalaman konsumen agar dapat memberikan suatu kepuasan lah. Dan juga dengan memanfaatkan keempat teknologi ini juga, lalu CV Lestari Auto Batam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tapi juga memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi konsumennya gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Kenny Fernando, dengan IPM 2241245. Di sini ada framework 4P CRM untuk CV Lestari Auto Batam. CV Lestari Auto Batam ini itu adalah sebuah showroom mobil bekas di Batam yang mungkin ramai lah dalam pelanggannya. Dan di sini kita mengangkat ini, saya mau membahas tentang frameworknya. Di sini framework ini membantu perusahaan untuk memahami pelanggan lebih dalam, menciptakan pengalaman yang lebih baik, serta meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Ini itu terdiri dari 4 hub utama, yaitu dalam bentuk piramida, dan itu dimulai dari dasar hingga ke puncak. Yang pertama itu adalah profiling. Pada tahap ini perusahaan mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Informasi ini bisa berawal dari riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan sebelumnya. Dan juga profiling ini menjadi fondasi penting untuk langkah selanjutnya gitu. Lalu seterusnya itu ada personalization. Di sini setelah mengenal profil pelanggan, perusahaan itu dapat menyesuaikan layanan dan menawarkan agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu di sini untuk menciptakan supaya konsumen itu menciptakan suatu tercipta pengalaman lah yang lebih personal dan meningkatkan kepuasannya. Dan juga selanjutnya itu ada predictive modeling. Prediksi model ini menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan atau perilaku pelanggan di masa depan. Dengan model prediktif, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Dan juga yang selanjutnya itu ada performance measurement. Perusahaan mengukur efektivitas strategi CRM untuk melalui indikator seperti retensi pelanggan dan tingkat kepuasan. Lalu ada evaluasi kerja secara berkala, itu dapat menyempurnakan strateginya gitu. Lalu framework ini itu bisa dikatakan suatu siklus CRM yang berkelanjutan, dan itu bisa berguna bagi Lestari Auto Batam untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya gitu. Perkenalkan, nama saya Rehano Christopher Farada, MPM 2241296. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu tantangan implementasi CRM. Ada 4, yaitu pertama integrasi dan migrasi data. Apa itu integrasi dan migrasi data?
Yang pertama itu ada tantangan dalam memigrasikan data pelanggan dari sistem lama ke sistem CRM baru dan dapat data dari kehilangan informasi penting. Yang kedua itu adalah adopsi dan pelatihan pengguna. Isinya yaitu resistensi karyawan terhadap perubahan dan kekurangan pelatihan yang memadai dapat menghambat keberhasilan implementasi CRM. Yang ketiga adalah kustomisasi dan fleksibilitas, yaitu menyesuaikan sistem CRM dengan kebutuhan spesifik perusahaan dapat menjadi proses yang rumit dan mahal, terutama jika platform tidak mudah beradaptasi. Yang keempat itu adalah biaya dan ROI. Biaya awal yang tinggi dan kesulitan dalam mengukur laba atas investasi ROI dari sistem CRM, terutama dalam jangka pendek. Terus ada masa depan CRM dan kesimpulan. Sistem CRM bertenaga AI akan menjadi pembagian yang lebih penting dalam sistem CRM, melakukan tugas yang lebih kompleks seperti mengotomatiskan proses pengambilan keputusan dan memprediksi kebutuhan pelanggan. Terus pelanggan, terus ada keterlibatan omnichannel. Keterlibatan omnichannel, sistem CRM akan berkembang untuk menawarkan dukungan omnichannel, memastikan pelanggan yang konsisten, tidak peduli bagaimana pelanggan menghubungi perusahaan. Ketiga ada keamanan data dan blockchain. Sistem CRM akan mengintegrasikan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat, termasuk teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan data pelanggan. Dan kesimpulan dari masa depan CRM ini, teknologi CRM bukan sekedar alat untuk mengolah hubungan pelanggan, tapi merupakan aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan bagi CV Lestari Auto Batam. Penerapan CRM yang efektif akan menjadi kunci untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar otomotif Batam di tengah persaingan yang semakin kuat. Sekian, terima kasih.